ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat alaika, jenengan Nabi bulannya umat, panjenengan Nabi cahaya yang sangat menerangi hatinya umat. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika, jenengan Nabi sayang ke umat, panjenengan Nabi welas asih ke umat, siang malam mikirkan umat. Allah ya Nabi salam alaika, lebih kelas lagi suaranya keluarin, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika, bil barakah wal karir waliyullah bisyafaat Nabi Muhammad biiznillah waridallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, Syekh Abdul Qadir Waliullah. Kiai Hidayat memberikan tausiah. Terus siapa? Pak Haji Selamat memberikan tausiah. Ini adalah ilmu-ilmu dari Allah, ilmu-ilmu dari para alim ulama. Inilah yang harus kita serap setiap saat, lalu masukkan ke dalam hati kita. Ini yang akan menjadi penentu selamat atau tidak hidup kita dunia ila yaumil qiyamah. Iya Bu? Ya. Iya Bu? Syukur. Alhamdulillah. Makanya besok ayah pesan, ada pengajian dimanapun, kiai seperti apapun, ayo datangilah, ayo ramaikanlah. Kenapa? Mumpung Allah ngasih mumpung Allah ngasih badan pun tak berharga, terus sesaat ditinggal nyawa, anak istri tak sudi lagi bersama, secepatnya jasad dipendam.
Secepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang kini bangkai tak berguna. Dari kamar yang indah, kasur empuk tilam putih, terus kini harus berpindah, terkubur dalam perut bumi. Sadar? Sadar? Alhamdulillah, berapa ratus orang, berapa ribu orang saudara kita akhir-akhir ini meninggalkan kita duluan. Betul? Katanya corona, tapi saya nggak tahu, nggak kenal. Ada yang kenal sama corona? Saya nggak kenal dengan corona, saya nggak tahu, mendingan nggak kenal. Betul nggak? Orang Bumi Ayu mendingan nggak? Orang sini mending nggak kenal dengan corona. Banyak saudara kita yang meninggalkan duluan karena penyakit ini, karena penyakit itu. Jadikanlah itu adalah pelajaran yang berharga untuk kita. Betapa singkat hidup ini, wahai saudaraku. Betul apa enggak? Betapa singkat umur ini. Dibagi, Bu, usia dari lahir sampai 7 tahun dinamakan ini adalah masa anak-anak. Ketika 7 tahun sampai usia 8 tahun, 28 tahun ini adalah masa remaja. Gunakan 7 tahun sampai 28 tahun ini untuk belajar. Iya nak, ada santri di sini, ada pemuda di sini, ada anak-anak sekolah di sini. Jangan sia-siakan waktu dari 7 sampai 28 tahun ini, kamu tuntutlah ilmu. Datang ke poro kiai, datang ke poro ulama, ilmu apa saja kamu pelajari. Ilmu dunia kamu pelajari, ilmu akhirat juga kamu harus pelajari. Betul apa betul? Man arada dunya fa alaihi bil. Kalau kamu ingin jadi orang kaya, maka harus tahu ilmunya orang kaya. Zaman sudah berubah. Mungkin di zaman kamu nak, ketika kamu 10-20 tahun yang akan datang sudah sulit menemukan sawah, sudah sulit menemukan kebun. Sekarang zaman sudah zaman teknologi. Maka 4 pilar yang saya sampaikan kepada murid-murid saya ketika di pesantren. Yang pertama, lanjut apa enggak nih? Ini pesan saya kepada anak-anak saya. Yang pertama, kalau kamu ingin sukses, jaga akhlak kalian. Setuju enggak? Karena sehebat apapun kamu nak, sepandai apapun kamu nak, setinggi apapun ilmu kamu, semua tidak akan berguna tanpa akhlak. Betul apa betul? Akhlak kepada siapa? Yang pertama adalah akhlak kepada Allah. Harus baik. Gimana caranya? Jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah, ridho dan relalah dengan ketetapan dan takdir dari Allah. Setelah kamu berusaha, setelah kamu belajar, setelah kamu berdoa, ketika kamu sudah memiliki akhlak, apapun kondisi hidup, kamu tidak akan mengkambing hitamkan siapapun, kamu tidak akan menyalahkan siapapun. Kenapa? Karena kamu memiliki akhlak kepada, sadar betul bahwa kaya dan miskin adalah titipan Allah. Betul. Sukses atau tidak itu adalah kehendak Allah. Tugas kita adalah ridho dan nerima dengan ketetapan Allah. Jika memang kau dan aku adalah orang-orang yang berakhlak kepada Allah. Habluminallah. Perbaiki hubungan dengan Allah. Pantas gak ya kalau kita ngeluh? Ibu dikasih belanja sama suami 5.000, alhamdulillah. 50.000, 100.000, 1 juta satu hari, 100 juta satu hari, tambah kenceng alhamdulillahnya itu. Ketika tidak ada sekalipun tetap ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan sebab Allah, suami saya ngasih uang hari ini 1 miliar, alhamdulillah. Mau uang 1 miliar? Udah pernah lihat belum? Lihat dulu aja Bu. Bagaimana mau? Aduh, kenapa Pak? Bagaimana
Nah ini enakan nih, nggak berat. Yang bagus nak, sound systemnya yang bagus. Terima kasih buat apa namanya operator sound system, mudah-mudahan laris. Amin. Buru-buru dapat jodoh. Udah belum? Ya udah derita kamu itu. Nyampe mana tadi ya? Bismillah, dengan sebab Allah. Alhamdulillah suami saya hari ini dapat rizki banyak. Betul. Alhamdulillah dengan sebab Allah hari ini suami saya pulang gak bawa uang. Alhamdulillah enggak? Alhamdulillah enggak? Berarti belum sholat jenengan. Fatihah ini wajib dalam sholat. Betul apa enggak? Ketika Fatihahnya tidak benar maka tidak sah sholatnya. Betul? Apa maksudnya? Karena di dalam Fatihah ini mengandung unsur rasa syukur kepada, penghambaan kepada. Tidak ada tempat bergantung kecuali, tidak ada yang mengatur hidupku dan hidupmu kecuali. Bismillah, dengan sebab Allah. Alhamdulillah suami saya suami yang soleh, istri saya istri yang soleh. Bismillah, dengan sebab Allah. Alhamdulillah suami saya kawin lagi. Bisa? Bisa ora? Waduh, berat ya. Lebih baik kau bunuh saja aku. Lebih baik kau tinggalkan aku. Hidup sendiri lebih baik daripada aku diduakan, kata ibu-ibu. Iya bu? Jawab sama bapak G sono. Lu pulang aja sono. Kalau bahasa Bekasi. Kalau orang yang berakhlak kepada Allah bu, wajahnya selalu ceria. Jangankan dikasih sehat, dikasih sakit tetap tersenyum. Mana buktinya? Nabi Allah Ayub alaihi. Itu bukti. Al-Quran menceritakan beliau ditimpa sakit, beliau kehilangan harta benda, beliau ditinggalkan orang-orang yang dicintai. Sampai istrinya bilang, wahai suamiku, minta dong kepada Allah, karena kamu adalah kekasihnya Allah. Tentunya doa kamu didengar oleh Allah. Apa jawaban Nabi Ayub? Tidak, wahai istriku. Berapa tahun kita hidup dalam kenikmatan? Berapa tahun kita hidup dalam keadaan sehat? Apa pantas lantaran diberikan penyakit, lantaran diberi kesulitan, saya harus mengeluh kepada Quran apa bukan? Quran apa bukan? Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mencontohkan perut beliau sering diganjal lantaran lapar, diganjel oleh batu, dihina oleh tetangga, dijauhi oleh saudara, dimusuhi oleh keluarga. Sehingga Allah menawarkan, wahai Muhammad, jika engkau mau, gunung Uhud akan aku jadikan emas. Betul apa tidak? Karena menderitanya Rasulullah, karena saking sulitnya Rasulullah, Allah tidak tega melihat kekasihnya. Jibril, tawarkan kepada kekasihku. Tapi apa jawaban Rasulullah? Tidak, wahai Jibril. Ini adalah akhlaknya Rasul. Akhlaknya Rasul. Jika memang penderitaan ini membuat Allah cinta kepadaku, jika memang kemiskinan ini membuat Allah cinta kepadaku, jika satu dunia ini menjauh dariku, memusuhi aku, itu lebih baik. Yang penting Allah mencintaiku. Inilah Nabi dan para Rasul serta wali-walinya Allah. Betul apa betul? Betul. Betul apa betul? Betul. Beda dengan kita. Mendingan dimusuhin tetangga lah. Yang penting mah hidup kaya. Iya bu. Iya bu. Rasulullah betul tadi kata Kiai Ahmad sudah disampaikan, manusia biasa.
Makanya yang dititipkan kepada kita adalah anak yatim dan fakir. Bener nggak? Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu. Tuh baca sendirilah. Sampai di ayat berikutnya, wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udhu mardahum. Kenapa beliau ini begitu senang duduk dengan fakir miskin? Karena beliau merasakan, wahai saudaraku, betapa tidak enak menjadi orang miskin. Enak apa enak? Betapa tidak enak hidup di fitnah, betapa tidak enak hidup dalam penderitaan. Maka ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Betul apa betul? Ia ngomong, yang ngerasain. Ia ngomong, pelaku. Ia ngomong, yang mengalami. Betul apa tidak? Ketika yang bicara orang yang mengalami miskin, ketika yang berbicara orang yang mengalami difitnah, ketika yang berbicara orang yang mengalami dimusuhi, tentunya ruhnya juga akan beda didengarkan. Betul apa enggak? Bagaimana akan mencintai orang miskin kalau kita tidak pernah hidup miskin? Benar apa benar? Benar apa benar? Bagaimana kita akan merasa terhina, merasa sakitnya dihina kalau kita hidup tidak pernah dihina? Paham apa tidak saudaraku? Paham apa tidak saudaraku? Maka apa maksudnya ayah? Ketika kamu dalam kesulitan, ketika kamu dimusuhi orang, ketika kamu difitnah orang, ini harus bersyukur. Alhamdulillah, paling tidak sedikit aku dan kamu bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Rasul. Jadi nambah cinta. Coba, apalagi hutang banyak, besok ada yang nagih. Tidur tak enak, makan tak, terbalik ya sabit. Makan tak enak, tidur tak nyenyak. Yang terbayang adalah hutang bagaimana besok kalau leasing datang. Betul nggak? Betul apa enggak? Itu yang kita pikirkan. Tapi gak usah khawatir wahai jamaah yang sedang istiqomah lewat dzikir manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Istiqomahlah kalian, beres urusanmu ditanggung oleh Allah. Ada yang punya masalah, istiqomahlah. Orang yang istiqomah Allah janjikan kehidupan lebih baik di hari yang akan datang. Percaya apa tidak? Percaya apa tidak? Makanya amalan gak usah banyak-banyak, takut gak bisa jangan. Ya mohon maaf Pak Haji Slamet, kata Pak Haji tadi sholawat 1000. Kata nenek-nenek, wah besok saya dagang uduk. Ya, jangan banyak-banyak, sing penting continue, terus menerus ya. Ini yang pertama saya sampaikan kepada santri. Yang pertama adalah akhlak. Ya, akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia. Nak, sehebat apapun kamu nak, sesukses apapun kamu nak, kamu tetap anak. Tetap wajib menghormati orang tuanya. Walaupun orang tua kamu bodoh, walaupun orang tua kamu tidak sekolah tinggi, walaupun orang tua kamu itu miskin, kalau kamu umat Rasulullah, jaga akhlakmu kepada orang tua kamu. Jaga akhlakmu kepada tetangga kamu, jaga akhlakmu kepada saudara-saudara kamu. Ayah, saudara saya banyak yang musuhi saya, biarkan orang memusuhimu. Tapi kamu yang sudah duduk istiqomah, kamu orang yang berakhlak, lebih baik kita dimusuhi daripada kita harus memusuhi orang lain. Setuju apa setuju? Setuju apa setuju? Hitung-hitung, nebus dos. Istighfar kita belum tentu bisa nebus dosa, tapi sedikit demi sedikit, ini ngomongin, itu ngomongin, yang itu ngomongin, di barat ngomongin, utara ngomongin, selatan ngomongin, alhamdulillah dosanya berkurang sedikit demi sedikit. Untung apa untung? Untung apa untung? Terus yang kedua, nah kalau kamu mau sukses, kamu harus belajar militer. Apa maksudnya? Gak mesti jadi tentara, tapi hidup harus disiplin. Setuju nggak?
mana waktunya belajar, mana waktunya kerja, mana waktunya ngaji, mana waktunya ibadah. Man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi. Kalau kamu ingin menginginkan dunia harus dengan ilmunya. Kemana kamu harus belajar mencari itu semua. Disiplin kamu, sholat disiplin, belajar disiplin, kerja disiplin. Karena ketika kita tidak disiplin, kita akan ketinggalan. Lihat orang Jepang. Pernah lihat orang Jepang, orang sini? Orang Jepang itu disiplin, orang Cina itu disiplin. Maka wajar kalau negara mereka lebih maju. Kan kalau kita janjian jam 8, datangnya jam 12. Termasuk yang ngomong. Betul apa betul? Iya, kita ini kelemahannya kurang disiplin. Ngaji jam 9 harus kumpul, kadang datang jam 10. Ada yang begitu? Sholat waktunya sudah ditentukan, kadang-kadang mulur sampai 1 jam. Makanya kalau orang kaya ya wajar, karena kita kurang disiplin. Yang ketiga, harus mengerti akuntansi, hitung-hitungan. Maksudnya bukan harus pelit, tapi kalau saya begini pantas apa tidak, kalau saya ngomong begini nyakitin orang apa tidak. Ini harus diukur, betul apa tidak? Pakai baju juga ibu hitung-hitungan. Umur udah 70 tahun, pakai baju you can see, pantas apa tidak? Pakai rok mini, pantas apa enggak? Pakai legging, pantas apa tidak? Ya tulang tok yang kelihatan. Bener apa enggak? Ada hitung-hitungannya. Iya apa tidak? Hitung. Ketika kita melangkah ke barat, ada manfaat atau tidak? Ketika kita duduk bersama dengan lingkungan, kira-kira ada manfaat apa tidak? Nah itu, hitung semua itu ya. Yang terakhir apa? Teknologi. Teknologi harus menguasai. Zaman sudah berubah, segalanya sekarang ada di handphone. Betul Bu? Kita harus bisa memilah dan memilih yang mana yang pantas untuk kita lihat dan yang mana yang tidak pantas untuk dilihat. Karena tidak semua yang ada di handphone ini kabar yang benar. Betul? Tidak semua apa yang di handphone ini kabar yang baik. Sekiranya akan merusak iman kita, akan merusak hati kita, tinggalkanlah itu. Setuju? Tinggalkan itu. Kalau di TV Bu, walaupun kiai terkenal, walaupun ustadz terkenal, kondang ya, viral, sekiranya provokasi isinya, gak usah ditonton. Setuju apa tidak? Gak usah ditonton. Tontonlah yang baik-baik, yang sekiranya bisa membimbing ruhani kita sampai, kata Ki Ahmad, kepada Allah Subhanahu. Ayah boleh nggak belajar di YouTube? Boleh, tapi tetap di kampungnya harus punya guru. Sehingga kalau ada di handphone itu sesuatu yang tidak mengerti, kita punya guru, kita bisa bertanya kepada guru. Karena banyak zaman sekarang belajarnya cukup di media sosial, belajarnya cukup dari YouTube, tapi nggak punya guru yang bimbing. Wah, rusak ini. Rusak apa rusak? Rusak. Akhirnya apa yang terjadi? Maulid haram. Iya apa tidak? Zikir manakib sesat. Waduh, banyak cangkemmu. Apa? Gimana? Saya nggak ngerti lah. Enak banget. Yang ngomong Ustadz kemarin mengatakan manakib ini sesat. Hei, lihat yang membawa manakib ini orang yang istimewa, diikutin puluhan bahkan ratusan ribu orang. Presidennya datang, pejabatnya datang, lu baru diikutin kemarin kau ngatain sesat. Betul apa betul? Iya. Kemarin ada tadi apa kemarin? Ini manakib ini katanya tidak terdaftar di struktural NU. Iya apa tidak? Ya. Manakib yang kita amalkan tidak terdaftar di Habib Lutfi. Karena beliau itu kan pimpinan Toreko sedunia, betul ya? Ini tidak terdaftar di sana. Ya jelas tidak terdaftar. Karena ini bukan Toreko, ini adalah amalia. Makanya kalau nggak tahu jangan sok tahu. Betul apa betul? Betul. Betul. Lihat dong Bung. Perlu nih saya sampaikan. Yang ngaji tukang mabok ada nggak? Yang masih doyan mabok masih ada? Yang masih sholatnya jarang-jarang ada?
Yang masih doyan ngadu ayam ada. Kalau diisi toreko mabur. Toreko tuh ada aturannya, sehari sekian ribu harus dikir, betul? Lah model mau kak kamu 1.100 saja gak sanggup. Paham ini? Ini adalah, jadi kalau ada yang bilang Ayah Nandang tuh siapa? Saya sampaikan kepadamu, Ayah Nandang adalah kiainya orang-orang yang rusak, gitu aja. Setuju nggak? Ayah Nandang adalah kiainya orang-orang yang awam. Kamu yang tidak disentuh oleh kiai lain, lantaran kamu dianggap rusak, lantaran kamu dianggap sampah masyarakat. Ayo mendekatlah bersamaku, kita zikir sama-sama kepada Allah. Betul nggak ini? Oh, ibu-ibu kadang masih ngelawan sama suami kok ikut toreko. Bener bu? Nggak dikasih duit aja manyunnya 12 hari. Bagaimana mau ikut toreko? Betul? Maka ini jelas tidak terdaftar, karena ini manakib adalah amaliyah. Tujuannya untuk apa? Mengumpulkan, menjaring, mengajak orang-orang yang punya kesempatan seperti mereka ikut toreko bersama dengan mursid-mursidnya. Ini manakib ini memberi kesempatan kalian, ayo masuklah. Paham bu? Tapi kalau disebut salah, beliau guru kita Abah Yai Junaidi Al-Baghdadi, beliau guru kita Abah Kyai Haji Ahmad Muzaki Jember sudah dibubarin kalau ini salah. Orang baru jadi ustadz di RT aja belagu, baru terkenal di desanya sendiri sombong. Betul apa betul? Kapoldanya ikut manakib seperti kita, TNI-nya ikut manakib seperti kita, menterinya ikut manakib seperti kita. Para kiai, para habaib datang sekali-kali ke Kerawang. Buktikan ucapan saya benar atau tidak. Datang malam minggu Kliwon. Kamu lihat, itu lebih baik daripada kamu mendengar doang. Betul apa tidak? Kau lihat, jangan dulu bicara kalau belum bisa ada buktinya. Nanti kamu akan dibikin malu sendiri. Bener nggak? Sehingga orang NU tidak mengakui keberadaan kita. Maaf saudaraku, mau diaku atau tidak, NU adalah bagian daripada lembaga. Saya pribadi dari kecil emak saya sudah NU, nenek saya sudah NU, kakek saya sudah NU. Masih pantas kamu meragukan NU kita? Di sini ada tawasul, betul. Di sini ada baca maulid, di sini ada baca diba, di sini ada ratibul hadad, betul. Masih meragukan kamu? Jangan-jangan kamu yang ngomong yang diragukan menjadi NU-nya. Bener apa bener? Jadi NU proposal aja kok belagu. Bener apa enggak? Kenapa kesini-sini nih? Nggak tahu lah. Bingung. Gitu, paham ya jamaah ya? Ya udah, kamu yang mau ikut pikir nggak usah khawatir. Kita lihat ini kan ada gurunya. Di atas sanatnya ada kiainya, lihat di YouTube sekarang bisa dicontoh kok. Bisa dilihat, betul nggak? Bener nggak sih saya ngaji ini kok kiai manakib kok yang ini gondrong-gondrong? Yang penting nggak minta sampo sama ibu. Kecuali saya gondrong, bu beliin saya sampo, enggak kan? Cuman gondrong botak aja kok dibahas. Yang gondrong banyak yang jadi rampok, bener nggak? Yang gondrong banyak yang jadi preman, betul? Yang gondrong banyak nggak jadi kiai? Yang botak banyak nggak yang PA? Menyengsarakan rakyat banyak. Jadi pakaian itu suka-suka, sing penting tahu tutup aurat. Yang paling penting hati ini jangan tatoan. Ngerti tatoan? Hati ini jangan tatoan. Malaikat gak akan masuk ke hati kamu. Allah gak akan singgah di hati kamu kalau hatinya tato. Ngerti bu tatoan? Ada gambar di sini. Apa gambarnya? Iri. Apa gambarnya? Dengki. Ngelihat Kiai Sabit jamaahnya banyak, panas. Ada yang gitu? Ada. Ngelihat yang ini, waduh banyak pesantrinya, panas. Ada yang gitu? Ada. Waduh gerah sendiri dia, mumet sendiri. Yang ini ada muncul pesantren baru, langsung banyak santrinya, panas. Yang panas itu apa namanya bu? Api. Yang dibikin dari api apa? Yang ngomong ibu bukan saya. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Jangan tatoan. Bagaimana Allah Allah itu kudus, maha suci, tidak akan singgah kepada hati yang memiliki tato, yang memiliki gambar. Bersihkan hati ini dengan cara apa? Yuk perbanyak kita berzikir kepada Allah Subhanahu. Sebelum saya lanjut, makanya ayo kita wiridan dulu. Yang saya hormati, ini udah semua ya. Mohon maaf saya tidak sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada tokoh para alim ulama dan sesepuh semua, bil khusus yang ada di kampung ini. Saya minta Fatihah satu kali untuk almarhum Kiai Haji Muhammad Mu'alim bin Mumbari. Semoga beliau diampuni dosanya, diluaskan di alam barzahnya, kumpul bersama Syekh Abdul Qadir bersama Rasulullah. Al-Fatihah. Ya alamin ar-rahman rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi gini guys Abid, jadi amalan kita ini yang belum seneng ngaji biar ngaji dulu gitu loh. Paham nggak Bu? Jadi kita memang ditaruh di situ posisinya, bagiannya itu. Jadi orang yang belum seneng ngaji biar ngaji dulu. Yang masih doyan mabok, ayolah ngaji, besok mabok lagi, ngaji lagi mabok. Lama-lama malu nggak tuh? Masa saya dikir jalan, mabok jalan, berhenti sendiri nggak? Berhenti sendiri, gitu loh para kiai, para ustadz. Maksudnya keberadaan kita tuh di situ, pelan-pelan, dibilangin pelan-pelan, ayo masuk dulu. Orang kan kalau nggak ada hidayah duduk begini juga susah, betul apa betul? Apalagi tadinya yang biasa di pasar model Mas Wasis. Ketemunya orang nggak jelas, lalu disuruh duduk misalnya di tempat pikir begini, gampang nggak? Ya nggak gampang Bu. Nah sudah duduk di sini saja, ikut dikir di majelis, sudah bagus tidak? Sudah bagus tidak? Nah perkara hidayah nanti Allah yang kasih, sehingga tumbuh di hatinya cinta sama ustadznya dulu, cinta sama gurunya dulu. Ketika gurunya ada di kidul, dia berangkat ke kidul, bagus gak tuh? Sudah ada takdimnya mulai itu. Oh besok ada ayah di Bojong Neros, tempatnya tempat buang jin buang anak. Ada Ustadz Urip ada. Tapi karena cinta nyusul nggak ke sana? Nyusul, bahkan nenek-nenek udah tua nyampe ke sana. Ini sudah mulai ada jin, sudah mulai ada cinta. Biarkan saja dulu, yang penting ikut dulu, betul apa tidak? Setelah ikut tumbuh cinta, senang ke pengajian, mulai akan tumbuh senang kepada ilmu. Kalau sudah senang kepada ilmu, nah bagian kiai-kiai itulah nanti ke sana larinya. Paham tidak? Ayah bagiannya nyampe situ. Bicara soal alim, ilmu di tempat masing-masing sudah ada. Baru kalau udah senang sama kiai, diajarin apa saja, nerima apa tidak? Nerima. Tapi kalau nggak senang diajarin apa? Waduh, sulit. Paham apa paham? Paham jamaah? Kalau kamu sudah senang ke kiai, aduh di kampung ini udah ada pengajian, hikmat mendengarkannya, senang mendengar ilmu, ini baru barokah akan turun. Bagian para kiai di kampungnya masing-masing, bukan suruh ikut ayah, bukan disuruh ikut abah yai, bukan disuruh ikut abah yai muzaki, tidak. Di tempat masing-masing ada kiai, di tempat masing-masing ada guru, di tempat masing-masing ada ulama. Namun kami datang untuk menumbuhkan cinta kepada kiai, untuk menumbuhkan cinta kepada ulama, untuk menumbuhkan cinta kepada Rasul, untuk menumbuhkan cinta kepada ilmu, sehingga kamu akan mencari dengan sendirinya. Kerasa nggak jemaah? Tuh banyak di Bantar Kaung model abrak, gitu ada abrak. Nah, model-model yang seperti itu kan banyak. Tadinya boro-boro ke kiai udah gedeg banget mukanya, betul nggak? Tapi setelah ikut manakiban, besok ada pengajian di sono, hadir, kan udah bagus, udah mencari sendiri, betul apa tidak? Paham nggak kira-kira nih ayah ngomong? Jadi nggak usah dibahas lagi ya, setuju? Nanti kalau sudah doyan, baru Pak Kiai tuh Mas Wasis ajarin. Contohnya gitu. Kalau sudah paham Pak Yai, tuh anak samurid saya sekarang alhamdulillah, dulu tatoan sekarang sudah bersih, sudah bisa pakai sarung, pakai peci. Ajarin alifnya dong, ajarin fikihnya dong, betul nggak? Ajarin dong bagaimana caranya menjadi orang yang baik dan berakhlak gitu. Ngerti Bu? Nah ayah tuh kemana-mana sampai situ dakwahnya.
tugasnya sampai situ dari guru. Saya nggak ikut campur dengan urusan ilmu yang lainnya, karena seorang kiai punya fak dan bidangnya masing-masing. Yang nggak mampu di saya nanti lari ke kiai yang berikutnya. Yang nggak mampu di kiai berikutnya datang ke kiai yang lain. Kita ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, sama-sama umatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jagalah kerukunan itu. Setuju apa tidak? Saling menghormati, saling menyayangi satu sama lain. Perbedaan boleh ada, tapi jangan lantas perbedaan itu menjadi permusuhan di antara kita. Setuju? Hidup jamaah manaqib. Luar biasa. Angkat tangannya Bu. Mau sehat? Mau sehat? Biar gak ngantuk. Pulang dari sini seger. Hartanya luar biasa. Rizkinya luar biasa. Imannya luar biasa. Keyakinannya luar biasa. Takwanya luar biasa. Akhlaknya luar biasa. Maka angkat tangannya. Hidup jamaah manaqib. Luar biasa. Luar biasa. Mau luar biasa? Luar biasa. Mau sukses? Jawabnya harus kenceng juga. Mau sukses? Mau. Mau sukses? Mau ya. Masa orang sukses lembek? Orang sukses ya gagah, iya Kisabit. Ngaji, semangat. Ngaji, sholat, cari uang, bisnis, semangat. Tidak pernah merasa menyerah, itu tanda orang yang sukses. Walaupun gagal dan gagal lagi, apa yang aku cari, pedih perih tersimpan dalam hati. Di sini bareng ya, di batas ingin ku tuliskan surat agar engkau mengerti perjalanan hidupku di dalam menggapai. Mungkinkah kau masih mencintaiku? Masih? Ah gitu, cakep tak? Tepuk tangan ibu itu. Saya senang tuh, saya senang tuh. Nyautin, bawa duit gak tadi ya? Coba sekali lagi ya. Mungkinkah kau masih mencintaiku? Masih. Kini tubuhku penuh dengan luka. Biarin gitu. Jawab tuh, kok diem? Ulangi gitu sampai dulu. Mungkinkah kau masih mencintaiku? Masih. Kini tubuhku penuh dengan luka. Gagal dan gagal lagi, apa yang aku cari? Kok masih melulu? Tangis pedih tersimpan dalam hati. Orang yang punya cinta udah papa gagal biasa Pak, namanya orang hidup. Kalau nggak tanjakan ya pudunan, kalau nggak belok kiri ya belok kanan. Betul apa tidak? Kalau hidup lurus terus namanya bukan hidup. Betul? Bapak jangan menyerah, kata ayah Nandang Tamami alias Sembara. Beliau bilang sama kita, Pak, hidup jangan menyerah. Tanda orang sukses selalu semangat walaupun menghadapi kegagalan berkali-kali. Jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Karena jatuh bangunnya itu akan lebih membuatkan diri kita lebih yakin, lebih semangat, lebih tahu dan pengalaman. Betul apa tidak? Coba deh berjuang para kiai, para imam manaqib kalau langsung sukses gak punya pengalaman. Ya enggak? Bikin pondasi pesantren. Bismillahirrahmanirrahim. Intan surullah yang surkum. Siapa yang nolong agama Allah, Allah akan tolong. Begitu pondasi dibikin, orang ada yang datang nyumbang. Ya enggak? Mulailah datang omongan, aduh pesantren nggak bakal jadi, nggak ada yang dukung itu. Mulai nggak tuh godaannya datang. Nah itu perjalanan sama seperti air. Air dari sumbernya menuju ke lautan, wahai saudaraku. Aslinya dari sumber itu menuju ke, tapi kadang-kadang air harus belok di sawah.
Air harus belok di sumur, air harus belok di tempat rumah-rumahnya masing-masing. Tujuannya apa? Agar air itu lebih banyak memberi manfaat kepada orang banyak. Paham? Jadi kegagalan yang kamu cari ke sana kemari, kadang-kadang ada yang cari syariat, ada. Kira-kira kiai di mana nih yang manjur doanya? Yang botak gak manjur-manjur. Saya cari yang gondrong kali ini. Nah, kamu dalam tahap pencarian ini hikmahnya nanti kamu akan lebih mendapatkan pengalaman. Betul apa tidak? Yang pertama. Kedua, akan lebih mendatangkan manfaat. Kenapa? Bisa silaturahim satu sama lain. Yang dari Karangmangu Brebes sana bisa tahu yang namanya Jatisawit. Betul apa tidak? Yang orang Bantar Kaung kenal dengan orang Kalierang. Yang orang Bojong kenal dengan orang Bantar Kaung. Orang mana? Orang Kalierang kenal dengan orang Cimerak. Maka zikir manakib yang kita bawa ini mudah-mudahan bisa menjadi pemersatu umat. Alhamdulillah. Berbeda-beda tetap satu tujuan, satu rasa, satu hati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. NKRI harga. NKRI harga. Setuju? Di darah kita harus mengalir Indonesia. Di lisan kita harus berani mengatakan Indonesia. Di mata kita sejauh memandang harus melihat Indonesia. Di pendengaran kita harus selalu mendengar Indonesia. Kaki kita Indonesia, kepala kita Indonesia, tangan kita Indonesia, bahkan jiwa dan raga kita untuk Indonesia. Setuju gitu? Untuk Indonesia. Mana buktinya? Sumbangsi yang jamaah berikan, duduk di tempat ini, kamu nerima, tenang, tidak pernah menuntut pada pemerintah, tidak menyalahkan kepada negara, berdoa untuk negara, berarti jiwa ragamu adalah Indonesia. Ini kan kadang orang banyak tahu Indonesia lagi sakit, masalah lagi banyak, betul apa tidak? Butuh biaya banyak untuk membangun negara. Kadang kita masih ada orang yang menyalahkan pemerintahnya, betul apa tidak? Ketika kita sudah menyalahkan, berarti kita sudah tidak ada kepercayaan. Kepada siapa? Kepada pemerintah. Ketika kita sudah tidak ada kepercayaan kepada pemerintah, berarti kita sudah tidak mencintai negara. Karena pemerintah adalah simbol daripada negara kita, yang mengatur kita. Aspirasi boleh disampaikan, tapi jangan sampai kita menghujat satu sama lain. Setuju? Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, betul? Persatuan Kamu mau suku apa? Sunda, Jawa, lupakan sudah. Yang penting kita sama-sama tinggal di Oh, itu mah orang Jawa. Oh, itu orang Sunda. Tidak masalah. Jatisawit adalah pemersatunya malam hari ini. Ayo loh. Makanya terima kasih Mas Wasis. Ustaz Sabit, terima kasih. Jawa dan Sunda di Jatisawit sekarang gabung. Ngerti Bapak? Ngerti. Ngartos? Kalau Jawa apa ngartos? Yang orang Sunda jawab ya. Saya tanya, ngartos? Orang Jawa coba, ngerti? Ngertos. Salah ibu. Kalau orang Sunda ngartos, kalau orang Jawa ngertos. Beda-beda dikit, betul? Jatisawit adalah pemersatu antara suku Sunda dan suku Jawa. Malam ini bergabung di tempat ini, maka semoga tempat ini jadi barokah. Mudah-mudahan sama pemerintah diwakafkan untuk zikir manakib di tempat ini. Ini punya desa ya. Mudah-mudahan kata orang desa udah pakai Kiai Sabit buat pikiran aja sebulan sekali di situ. Panggungnya saya bikinin, sound systemnya saya beliin. Lurah yang begitu mudah-mudahan gak ada gantinya seumur hidup. Amin ya robbal. Daripada bola buat main ini lapangan daripada buat main koprok. Betul nggak? Hibahkan katanya, sudah pakai aja fasilitas desa untuk pikir manakib. Satukan dari mulai suku Sunda dan suku Jawa, menyatu, takarrub, berzikir kepada Allah, maulidan, solawatan, tahlilan, yasinan, semua gunakan. Bagus apa tidak? Bagus apa tidak? Bagus sih, cuman nggak tahu mustahil apa enggak itu. Amin ya robbal alamin. Daya jamaah, yuk mari ikutin saya, kita zikir dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim.